Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua yang ada di manapun berada. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai final project yang disusun oleh kelompok kami POA02 dari kelas Production Operation Analysis D1DA LEC. Di final project ini kami ada timnya 5 orang. Dari yang pertama ada Mbak Alif Desi, kemudian ada Mbak Anissa Fatma, ketiga ada saya Sugeng Amiruddin, keempat ada Mbak Winda Riksadana, dan yang terakhir ada Mas Farid Iqbal. Pada final project ini kami mengambil latar belakang mengenai studi kasus yang ada di La Familia Bike, yang mana ini adalah produsen sepeda anak-anak yang guna untuk menentukan metode terbaik yang menghasilkan biaya minimum dan perencanaan produksi yang tepat. Produksi merupakan kegiatan usaha utama perusahaan untuk memenuhi demand pasar sehingga diperlukan forecasting. Nah, hal tersebut digunakan untuk aggregate planning untuk menentukan strategi produksi yang optimal dan efisien, serta dilanjutkan penjadwalan pemesanan bahan baku untuk menggunakan metode silver mill heuristic, least unit cost, part periodic balancing, dan Wagner within. Pada proyek ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui metode forecast apa yang terbaik dalam kasus ini. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh konstanta alfa beta pada perhitungan forecast metode Holtz. Kemudian yang ketiga bagaimana pengaruh nilai konstanta pada perhitungan MID pada forecast metode Winters. Dan selanjutnya ada untuk mengetahui metode aggregate planning, apa yang terbaik yang diterapkan dalam La Familia Bike, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui metode aggregate planning yang membutuhkan cost paling banyak pada La Familia Bike. Pada proyek ini, kita mengambil beberapa teori-teori dasar penting dalam menyelesaikan masalah ini. Ada 8 teori dasar yang kita perlukan. Yang pertama ada forecasting, yang kedua ada aggregate planning, yang ketiga ada assembly process, yang keempat ada master production scheduling, yang kelima ada material requirement planning, yang keenam ada lot sizing, yang ketujuh ada inventory control, dan yang kedelapan adalah operational scheduling. Hal ini digunakan untuk mengetahui job shop, personnel facility, vehicle, vendor project, serta dynamic versus static scheduling. Pada proyek ini kita mengetahui teori-teori dasar, langkah selanjutnya adalah melakukan metodologi praktikum. Dalam metodologi praktikum ini kita memerlukan beberapa data. Ada 2 data yang kita perlukan. Yang pertama adalah data primer. Data primer ini terdiri dari histori penjualan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 untuk jenis sepeda yang berwarna hijau. Data list assembly yang memuat informasi detail penyusunan komponen, data retail komponen, dan biaya serta terkait konter capacity dan lead time guna mendukung kebutuhannya. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data dari hasil pengolahan data primer mencakup perhitungan forecasting, disaggregate TSD, assembly chart, product structure, dan turunan-turunannya yang untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di La Familia Bike. Kemudian kita juga mencari populasi dan sampel. Populasi mencakup seluruh data produksi dan assembly studi kasus La Familia Bike. Sampelnya yang kita gunakan adalah sampel green bike. Pada metodologi praktikum ini kita juga melakukan flowchart-nya. Flowchart-nya dimulai dari studi kasus, kemudian studi literatur, dan selanjutnya adalah pengumpulan data. Data-data dari primer sekunder tadi kita olah untuk menentukan forecasting, BOM, MRP, MPS, list testing, dan inventory control. Setelah data tersebut kita analisa, kita lakukan kesimpulan, dan kita tunjukkan saran-sarannya. Terima Setelah kita kasih. Melanjutkan presentasi rekan saya, tim kami POA02 berhasil membuat perhitungan forecasting La Familia Bike dengan warna green atau warna hijau pada tahun 2022 dengan beberapa metode dan mendapatkan analisa datanya itu berdasarkan indikator evaluasi,
MSE, MAPE, dan MADE yang digunakan untuk mengukur akurasi hasil forecast. Hasil terbaik diperoleh oleh metode time series decomposition dengan nilai MSE-nya itu 1.203.512 paling kecil, kemudian nilai MAPE-nya dengan 1,19%, kemudian nilai MAD yaitu 837,36 yaitu nilai paling mendekati aktualnya. Keunggulan metode ini karena mampu menangkap pola tren dan musiman. Forecast tahun 2022 yang tim kami dapatkan itu menunjukkan kebutuhan produksi lava Melia baik sebesar 1.112.712 unit. Selanjutnya, Mbak. Oke, pada modul 2 ini tim kami juga memperhitungkan tentang agregat planning yaitu metodenya Zero Inventory Plan yaitu perusahaan berusaha untuk tidak menyimpan barang sepeda berwarna hijau berlebih atau sesuai permintaan karena akan berpengaruh pada biaya overtime, subkontrak, dan loss sales out. Dan pada metode ini biaya yang dikeluarkan sekitar 215 sampai 216 miliar. Selanjutnya, Mbak. Pada modul 2 ini juga tim kami perhitungkan metode mix strategis yaitu overtime dan back order yang mengandalkan lembur dan penundaan pemenuhan permintaan untuk menghadapi fluktuasi produksi. Biaya pada nilai overtime dan back order ini misalkan biayanya 229,6 miliar. Meskipun tidak paling murah, strategi ini kompetitif dan cocok saat tenaga kerja tambahan terbatas namun tersedia fleksibilitas lembur. Selanjutnya, Mbak. Oke, aggregate planning ini juga menghitungkan metode CWP, yaitu nilainya sebesar 250 miliar. Sumbangan terbesar dari metode ini berasal dari biaya produksi barang karena tingginya permintaan yang sejalan dengan upah yang harus dibayarkan pada sejumlah pekerja yang tetap atau konstan. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan modul 3 mengenai assembly process dan master production scheduling. Dari data ini kita bisa melihat data terkait komponen, assembly, dan bill of material. Nah, bill of material ini adalah daftar hierarkis mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perakitan dari studi case kita lava malleable untuk spesies sampel berwarna hijau. Oke, next. Ya, selanjutnya dari data-data tersebut kita olah untuk mencari yang pertama adalah production structure yang kita susun melalui adanya assembly chart yang juga kita susun. Assembly chart yang dimana sebelah kiri dengan grafik ataupun gambar yang bulat, sedangkan production structure yang biru, yang kotak. Nah, di sini kita urutkan mulai dari assembly yang paling assembly yang merupakan komponen pertemuan antara beberapa komponen menjadi pertemuan dengan beberapa komponen yang lainnya. Yang selanjutnya itu Yang selanjutnya adalah pada modul 4 yaitu mengenai master production scheduling. Nah, master production scheduling ini dibutuhkan untuk lava meliaba guna menentukan jumlah dan waktu produksi selama tahun 2022. Nah, master production scheduling ini membutuhkan data yaitu master schedule atau MS, available to promise atau ATP, dan project available plan balance. Nah, produk bulanan yang direncanakan itu mulai dari 48.379 unit mulai dari periode Januari hingga Desember yang sebesar 49.937 unit. Oke, selanjutnya adalah next di modul 5 yaitu material requirement planning. Nah, dari data berikut yaitu data tentang komponen. Nah, dihitung menggunakan MRP, ini adalah guna untuk menentukan perencanaan kebutuhan material yang akan digunakan secara struktur, efisien, dan tepat waktu. Nah, dari data ini kita juga harus bisa mencari yang namanya plan order release dan plan order receipt. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap kita memproduksi barang itu tidak perlu yang namanya kekurangan material ataupun kelebihan material yang bisa menambah cost dalam penyimpanannya. Di modul 4 mengenai lot sizing. Nah, lot sizing ini adalah gunanya untuk menjadwalkan
mengenai berapa sih pesanan yang akan dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Nah, di sini ada dua perhitungan menggunakan metode Silver Mill Heuristic dan Part Period Balancing. Dua metode ini hampir sama, di mana dilakukan dengan memperhitungkan biaya pengadaan terendah pada periode berjalan maupun periode berikutnya. Bedanya di Silver Mill itu adalah periode pertama itu pengadaan bisa dituliskan Rp65.000, yaitu berdasarkan data dari holding cost maupun setup cost. Nah, selanjutnya pada part periode balancing, bedanya adalah pada periode pertama itu memiliki harga pengadaan dan yaitu sebesar Rp0, yang selanjutnya bernilai 223.500.000 yang diperoleh dari perkalian holding cost dan demand di periode tersebut yang dikalikan dengan periode sebelumnya. Nah, dari perbedaan ini, kita mengetahui tentang berapa sih iterasi yang kemungkinan terjadi mengenai penjadwalan maupun perhitungan pemesanan. Untuk selanjutnya, pada slide ini kita membahas metode price unit cost dan Wagner-Whiting. Metode LUC fokus pada penurunan biaya rata-rata per unit dengan memperhitungkan setiap cost dan holding cost untuk setiap periode. Data permintaan diambil dari hasil perhitungan MRP sebelumnya. Sedangkan metode Wagner-Whiting menggunakan pendekatan program dinamis untuk menghasilkan solusi optimal dengan total biaya seminimal mungkin. Dari perhitungan metode ini hanya menghasilkan total biaya pemesanan sebesar 90.000 untuk 12 bulan, yang merupakan hasil paling efisien dibanding metode lainnya. Kedua metode ini memberikan wawasan penting dalam merancang strategi pembelian material agar tetap efisien dan tepat waktu. Berdasarkan hasil perhitungan seluruh metode lot sizing, perusahaan La Famille Bank mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dengan potensi keuntungan tersebut, perusahaan dapat membangun satu rencana produksi utama yang mampu meningkatkan kapabilitas produksi ke depannya. Hal ini penting untuk mencapai safety stock, agar saat terjadi lonjakan permintaan, proses produksi tetap berjalan lancar tanpa kekurangan material. Jadi, perencanaan ini sangat mendukung kesinambungan produksi dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Saat ini menjelaskan dua hal utama terkait pengendalian persediaan. Yang pertama adalah metode Kanban, yaitu sistem berbasis permintaan yang menggunakan kartu sebagai sinyal produksi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa komponen tersebut, tire dan wheels, memiliki nilai Kanban tinggi karena permintaannya besar, sehingga harus diawasi agar tidak terjadi overstock. Sementara komponen seperti basket dan SSL1 memiliki nilai Kanban yang rendah dan lebih efisien. Kedua, dari sisi kapabilitas produksi La Familia, proses manufaktur dilakukan secara berurutan optimal dengan urutan 1, 3, 5, 4, 2, dan rata-rata durasi 38 menit per unit. Perusahaan mampu memproduksi hingga 12 unit per hari per jalur, dengan idle time 80 menit yang masih bisa dioptimalkan. Produksi bulanannya stabil dan penerapannya safety stock seperti pada komponen brake menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah diterapkan untuk mendukung kelancaran produksi. Secara keseluruhan, sistem ini sudah cukup efisien dan fleksibel dalam mengelola inventory. Selanjutnya adalah operation scheduling, di mana analisis ini menunjukkan urutan produksi optimal tercapai di step 4 dengan waktu yaitu 19 hari. Dan juga komponen ringan ini diproses lebih awal, sedangkan komponen yang berat itu diproses di akhir. Selain itu, penjadwalan operator juga belum seimbang sehingga diperlukan penyesuaian jadwal kerja supaya lebih efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode forecasting terbaik untuk La Familia Bike adalah time series decomposition. Kemudian metode aggregate planning yang paling efisien secara biaya adalah CWP dengan total biaya produksi sebesar 288 miliar. Dan untuk BOM digunakan untuk mendukung proses produksi. Kemudian MPS digunakan untuk menetapkan total produksi yaitu 1.112 unit di tahun 2022 dan MRP
yang memperhatikan lead time, lot size, dan kebutuhan bersih dalam menjamin ketepatan ketersediaan material. Kemudian lot sizing dengan metode Wagner-Wittin dengan biaya total pemesanan terendah yaitu 90.000. Selanjutnya untuk pengendalian inventory, di mana metode Kanban mampu menghindari overstock maupun kekurangan bahan. Dan yang terakhir adalah operation scheduling dengan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith menghasilkan waktu proses terbaik yaitu pada step 4, 19 hari. Kemudian adapun saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan metode time series decomposition. Kemudian strategi CWP sangat direkomendasikan. Dan yang ketiga, perencanaan kapasitas dan inventory control perlu terus ditinjau secara periodik. Dan yang keempat adalah penjadwalan operator perlu dirancang ulang supaya lebih efisien. Dan yang kelima adalah penerapan metode Wagner-Wittin untuk lot sizing. Dan yang keenam, penerapan MPS dan MRP perlu didukung dengan sistem ERP atau software manufaktur modern. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan penyampaian ataupun kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.